A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Suma amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Wa qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa atammut taslim, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, ila akhir hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita, sesepuh kita, mukarram wal muhtaram Ustadz Haji Sakaruddin, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mata'nallah bituli hayatih wa nafa'na bibarakati ulumih wa sihhatihi wa quwwatihi fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Juga segenap para asatizah, bil khusus Ustadz Haji Adi Sulaiman, juga ketua DKM kita Ustadz Zarkasih LC, juga para jamaah hadirin, ibu-ibu hadirat jamaah Masjid Riyadul Abidin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita masih berada di bawah naungan bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika di luar sana ada yang mengatakan, kenapa kalian memperingati maulid di bulan Rabiul Awal? Yang kalian peringati adalah kematian Rasulullah, karena Nabi Muhammad meninggal juga di bulan Rabiul Awal. Ngapain memperingatin kematian Rasulullah? Jawabnya gimana? Jangan pakai emosi. Kita jawab pakai dalil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi di awal saat saya buka, Nabi sampaikan dalam sebuah hadis, hidupnya beliau dan matinya beliau itu tidak ada bedanya. Beliau hidup dengan beliau meninggal dunia, isinya kebaikan buat kita umat Islam. Hadisnya berbunyi, hayati khairul lakum, kata Nabi, hidupku isinya kebaikan buat kalian. Wah, pasti. Makanya sahabat-sahabat Nabi sangat merasakan kebaikan dari Rasulullah, kebaikan semuanya. Sampai-sampai ada seorang sahabat ketika ditanya, pilih mana? Masuk surga tapi nggak ketemu Nabi, atau di luar surga bersama Rasulullah. Kira-kira kalau kita jamaah Riyadul Abidin pilihnya mana kira-kira? Masuk surga nggak ketemu Nabi, apa nggak masuk surga tapi bersama Nabi? Pilihnya mana kira-kira? Bersama Nabi. Alhamdulillah ya. Sahabat milihnya betul. Yang kedua, mendingan tidak masuk surga asal bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking banyaknya kebaikan saat beliau hidup. Wa mamati khairul lakum, kemudian kata Rasulullah, kalau aku sudah meninggal itu juga kebaikan buat kalian. Di mana kebaikannya ya Rasulullah? Fa idza ana mitu, kalau aku meninggal dunia, uridat alayya a'malukum, Allah tampakkan amal perbuatan kalian. Fa in wajadtu khairan
Fa in wajadtu khairan hamidullah. Kata Nabi, kalau aku dapati kalian berbuat kebaikan, nih kayak jamaah Masjid Riyadul Abidin habis maghrib ikut taklim, kebaikan apa enggak kira-kira nih? Kebaikan. Maka Nabi di alam barzah sana memuji Allah, alhamdulillah. Wa in wajadtu syarran, tapi kalau aku dapati kalian berbuat kemaksiatan dan dosa, apa yang Nabi lakukan? Istaghfartullaha lakum, maka aku, kata Nabi, memohon ampun kepada Allah untuk kalian semua. Jadi Nabi masih hidup, doain kita biar dapat ampunan. Nabi sudah meninggal juga demikian, doanya nggak putus biar kita diampunin dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi hari ini kita banyak dosa, ya, kita banyak bikin maksiat, tapi kenapa Allah nggak datengin juga teguran, Allah nggak datengin juga hukuman sama kita? Bisa jadi Allah murkanya hilang karena Nabi kita terus memohon ampunan buat kita saat di alam barzakh sampai yaumil kiamah. Jadi matinya Nabi ataupun hidupnya Nabi itu nggak ada bedanya, dua-duanya berisi kebaikan. Beda kalau kita orang awam, kalau kita meninggal dunia maka kebaikan kita selesai sudah, ya. Orang-orang pada sedih ditinggal sama kita. Tapi kalau Rasulullah meninggal, kebaikannya akan terus ada buat kita umat Islam sampai yaumil kiamah. Nah, di bulan Rabiul Awal ini saya dipesankan oleh DKM untuk membahas tentang keteladanan Rasulullah dalam rumah tangga. Bagus banget nih hadirin temanya, saya setuju banget ya. Teladan Rasulullah dalam rumah. Ada kitab yang saya pakai judulnya Zaujatun Nabi, istri-istri Rasulullah, ya. Kitabnya tebal, ada 500 halaman. Saya beli waktu di Mesir. Saya nggak bawa, berat banget hadirin, ya kan. Saya ringkas di HP saya, ya. Di situ banyak keteladanan Rasulullah yang disampaikan oleh istri-istri beliau. Malam ini saya ingin ambil 3 hadisnya saja. Jadi ada 3 keteladanan Nabi dari istri-istri beliau ataupun dari orang-orang terdekat yang hidup bersama Rasulullah. Mudah-mudahan 3 keteladanan Rasulullah ini bisa kita jadikan pelajaran dalam menjalani kehidupan rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang rumah tangga Rasul, beliau itu punya istri 12. Punya istri berapa? 12, ya. Kalau kita sebutin dari yang pertama dia nikahin sampai yang beliau nikahkan terakhir kali, maka yang pertama namanya Sayyidah Khadijah, istri pertama Rasul. Yang kedua Sayyidah Saudah, dinikahin sama Nabi 1 hari 2 kali istri yang dinikahin. Dalam 1 hari 2 istri beliau nikah. Saudah dengan Aisyah, pagi nikah sama Saudah, siangnya sama Aisyah. Ada nggak tetangga kita nikah begitu hari ini kira-kira? Kalau penghulu sih ada ya, nikahin 2, ustadz ceramah 2, ini nikah 1 hari 2. Itu Rasulullah, ya, karena dapat wahyu dari Allah untuk nikahin Aisyah. Kalau nggak ada wahyu menikah kepada Aisyah, maka istri Nabi itu janda semuanya. Aisyah itu dinikahi melalui mimpi, ya, pesan wahyu mimpi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga Aisyah. Yang keempat putri Umar bin Khattab, namanya Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah, tuh ya, istri yang keempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya ada Zainab bintu Khuzaimah. Kemudian ada yang ke berapa tuh? Ke-6 ya. Yang ke-6 setelah Zainab ada Ummu Salamah.
Yang ketujuh ada Juwairiyah. Yang kedelapan ada Zainab lagi bintu Jahshin, orang Yahudi, ya, orang Yahudi, ya. Alhamdulillah Ustaz Akbar hadir tuh, alhamdulillah dari masjid. Ya. Ada yang kedelapan siapa tadi? Zainab bintu Jahshin. Yang kesembilan Ummu Habibah, putrinya Abu Sufyan. Setelah masuk Islam baru dinikahin putrinya, namanya Ummu Habibah. Yang ke-10 Maimunah. Yang ke-11 bernama Sofiyah bintu Huyai. Yang terakhir 12 itu bernama Maria Qibtiyah. Dari 12 istri hanya dua istri yang Allah karuniai anak, hanya 2. Yang pertama, istri yang pertama yaitu Khadijah, dan yang kedua istri paling akhir yang dia nikahkan yaitu Maria Qibtiyah. Total putra putri Rasulullah ada 7, 4 perempuan, 3 laki-laki. Ada berapa anak Rasulullah? Ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Laki-laki yang pertama namanya Qasim, makanya disebut ya Abal Qasimi, karena anak laki pertama namanya siapa? Qasim. Anak yang kedua namanya kayak nama bapaknya. Bapaknya Nabi siapa namanya? Abdullah. Punya anak yang kedua juga namanya Abdullah. Abdullah bin Muhammad bin Abdillah. Tuh begitu tuh. Jadi orang Arab suka begitu tuh. Kalau namain anak, cucu sama kakek namanya sama, begitu ya. Cucu sama kakek namanya sama. Laki yang ketiga namanya Ibrahim. Laki yang ketiga namanya Ibrahim. Perempuan yang paling besar namanya Zainab. Jadi Nabi punya istri 2 namanya Zainab, punya putri juga namanya Zainab, begitu. Namanya Zainab. Putri ada 4. Yang paling tua Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulsum. Dua-duanya ini dinikahin oleh Utsman, makanya disebut Zunnurain, yang punya 2 cahaya, menikahi 2 putri Rasulullah SAW. Putri yang terakhir, yang paling akhir bernama Fatimah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. 7 putra putri Rasulullah semuanya meninggal di masa hidup beliau, kecuali 1 doang yang meninggal setelah Rasulullah. 7 putra putrinya, 6 meninggal di masa hidup Rasulullah. Jadi bayangin, Rasulullah itu ujiannya berat banget. 6 anaknya meninggal saat beliau hidup. Ya Allah, sedih gak tuh kira-kira? Anak meninggal dunia, ya Allah ya. Cuma 1 yang meninggal setelah Rasulullah, dan dialah yang akan meneruskan garis keturunan Nabi, yang akan memberikan cicit dan cucu Rasulullah SAW, yang bernama Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah meninggal setelah Rasulullah, kurang lebih 2 bulan setelah Nabi meninggal. Begitu Nabi meninggal, Fatimah sedih, ya, datang menemui Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, "Kau jangan sedih Fatimah, ini adalah sakit ayahmu yang terakhir. Setelah ini gak akan ada sakit lagi." Tambah sedih Fatimah dibilang kayak begitu. Lalu Nabi kasih isyarat, suruh mendekat. Dibisikin telinga kiri, dia menangis. Dibisikin telinga kanan, dia tersenyum gembira. Aisyah yang saat itu mangku Rasulullah, kepalanya di pangkuan Aisyah meninggalnya. Makanya Aisyah itu bangga banget. Rasulullah mati meninggal di pangkuan saya, bukan di pangkuan istri yang lain. Begitu kata Aisyah ya. Begitu melihat Nabi membisikkan, telinga kiri bersedih, telinga kanan Fatimah bergembira, baru berani nanya setelah Nabi meninggal dunia. "Fatimah, Nabi bisikin apa? Kok pertama kau nangis, yang kedua jadi senang?" Begitu ya. Yang pertama dibisikin, kata Fatimah, "Ayahmu udah gak akan lama lagi di dunia ini ya. Ini adalah yang terakhir sakit ayahmu ya." Sedih dia. Tapi begitu dia bergembira, senyum. Apa yang dibisikkan Rasulullah? Kata Fatimah, "Di antara keluarga besarku
yang menyusul aku ke alam barzah adalah kamu. Begitu. Nabi tahu berarti Fatimah bakalan meninggal duluan dari keluarga ahlu bait Rasulullah SAW, ya. Maka di situ Fatimah senang bergembira bisa berjumpa lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itu rumah tangga singkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nanti kita ditanya nama-nama istrinya, nama-nama putra putri Rasulullah, kita bisa menyebutkannya, menunjukkan kita benar mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, 3 keteladanan Nabi dalam rumah tangga. Yang pertama, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, khodim Rasulillah, pembantu Rasul. Apa kata Anas? Ini cerita nih, hadisnya panjang cerita, kita singkatin. Kata Anas bin Malik pelan-pelan, an-najaron li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farisian. Kata Anas, Nabi punya tetangga asli orang Persia. Jadi tetangga Nabi macam-macam. Ada orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada juga orang Persia. Dan tetangga Rasulullah itu merasa nyaman dengan beliau, tidak pernah terusik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Gak pernah ada cerita namanya pot ngalangin jalan tetangga, begitu. Kalau di kita ada nggak kira-kira? Gak pernah ada namanya cerita berisik terganggu dengan tetangganya, nggak ada. Rasulullah itu nyaman, damai, makanya mereka semua senang bertetangga dengan Rasulullah. Dan yang menariknya kata Anas, tetangga Rasulullah asli Persia ini wakana tibal marok. Ini orang pinter masak marok. Marok tuh kalau kita artikan sup begitu, daging direbus sampai airnya kental, itu namanya marok. Kalau kita cobain kuahnya aja itu udah berasa daging gitu. Kalau di kita masak apa tuh namanya kalau begitu, Pak Haji? Gulai. Ini kuahnya aja rasa daging begitu, itu marok namanya, ya. Makanya dalam hadis kata Rasulullah, iza tobakhta marokotan, kalau kamu masak sup kata Nabi, suruh banyakin apanya tuh? Banyakin kuahnya. Tapi kalau sop orang Indonesia, sop, sayur sop kita masak, kuahnya kita banyakin. Begitu tetangga kita kasih kuah, isinya apa kira-kira? Air doang. Paling bawang putih, bawang merah gitu ya kan. Kalau orang Arab dikasih marok tetangga, kuahnya doang, itu udah enaknya luar biasa. Ini orang Persia kata Anas masak marok khusus buat Rasulullah. Fada'a li Rasulillah ila manzilih. Nabi dipanggil, ya Rasulullah, makan sini di rumah saya. Saya udah siapin marok buat engkau ya Rasulullah. Ya. Begitu Nabi datang, kata Anas, beliau bertanya, wahazihi li Aisyah. Itu pertanyaan Nabi. Wahazihi li Aisyah. Ini boleh nggak saya ajak Aisyah makan bareng di sini? Minta izin biar bisa makan sama Aisyah. Ini keteladanan yang pertama. Nabi itu selalu ingat istrinya, begitu. Nabi selalu ingat istrinya di rumah. Sampai disiapin makanan sama tetangganya, yang dia ingat istrinya. Boleh nggak Aisyah ikut makan? Tetangganya jawab, la ya Rasulullah. Enggak dulu ya Rasulullah. Ini cuma satu porsi, buat engkau doang khusus. Kalau buat Aisyah nanti ada belakangan. Kita diundang makan duren apa yang mahal, musangking. Kata yang beliin buat ustadz doang, jangan ajak istri dan siapapun. Kita makan gak tuh kira-kira? Tak habisin gitu kira-kira. Musangking mahal hadirin kan? Rasulullah nggak begitu, dia ingat istrinya. Wahazili Aisyah, kata tetangganya enggak. Begitu dengar jawaban tetangganya tidak, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lah kalau begitu saya nggak makan di sini, saya izin pulang. Tuh Rasulullah
Begitu Nabi pergi meninggalkan tetangganya, dipanggil lagi, ya Rasulullah. Nabi nengok, wah hazihi li Aisyah. Sama pertanyaannya kayak yang tadi, boleh nggak Aisyah ikut makan? Kata tetangganya, lah ya Rasulullah, lanjutin jalan Rasulullah. Hingga panggilan yang ketiga, ya Rasulullah, bolehlah Aisyah ajak kemari. Akhirnya Nabi pulang ke rumah, keluar dari kamar beliau, kata Anas, wakana, nih kata-kata Anas, wakana yatadafa'ani ila manzili. Ya. Dua-duanya main dorong-dorongan tuh. Main dorong-dorongan Nabi sama Aisyah menuju rumah tetangganya yang Persia tadi. Dulu-duluan karena cuma satu porsi, kalau enggak kehabisan begitu. Kira-kira kalau saya tanya jamaah Masjid Riyadul Abidin, pernah enggak main dorong-dorongan sama istri kita kira-kira? Kejar-kejaran dorong-dorongan begitu kira-kira? Ya? Pernah. Kapan tuh kira-kira momennya, ya kan? Rasulullah bukan karena supnya. Beliau bukan pecinta kuliner, tidak. Beliau apapun beliau makan, yang penting halal, begitu ya. Tapi beliau ingin jadikan kesempatan ini membangun rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawadah, main dorong-dorongan, main dulu-duluan, begini, main dulu-duluan, siapa yang wah, itu digunain oleh Rasulullah. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi gunakan ciduk, gayung ketika mandi dengan istrinya. Itu juga kesempatan untuk membangun kehangatan rumah tangga. Kata Aisyah, aku pernah mandi satu bejana dengan Rasulullah. Satu bejana dengan Rasulullah. Begitu aku mau ngambil ciduk, Nabi juga ambil. Main dulu-duluan akhirnya. Aku ketawa, Nabi pun juga ketawa. Pernah kita mandi bareng sama istri kita nggak kira-kira? Sering. Hah? Sering ya kan? Kalau itu jangan ditanya lagi Pak Ustadz, ya kan? Itu Rasulullah menggunakan apa tuh? Momen-momen yang kita anggap sepele, tapi bisa membangun kehangatan dalam rumah tangga beliau. Ini hadis pertama, bahwa Rasulullah selalu kepikiran istrinya yang ada di rumah. Kalau ibu-ibu ikut pengajian, ada kue bawa pulang, yang diingat siapa tuh kue buat siapa kira-kira Bu? Bukan suaminya, bukan? Kasihan banget suaminya, ya kan? Yang diingat anak mau cucu. Kalau Rasulullah yang diingat siapa? Istrinya. Maka dari hadis ini kata para ulama, salah satu kemuliaan Aisyah nih hadis ini, bahwa Rasulullah begitu sayang dan cinta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Cintanya kepada Aisyah bukan karena kecantikannya. Karena Aisyah kan kulitnya putih, kalau kena panas pipinya kemerah-merahan, cakep, bukan karena cantiknya. Tapi beliau begitu cinta kepada Aisyah karena kecerdasannya yang luar biasa. Aisyah itu kalau diajarin sesuatu cepet ngerti dan susah lupa, itu Aisyah. Kalau dikasih hadis langsung paham, hafal, lupanya susah minta ampun. Itu Aisyah. Kalau kita kan kebalik, ya. Kalau kita kebalik begitu, ya kan? Ibu-ibu kebalik kalau ibu-ibu, ya kan? Dikasih tema malam ini tentang 3 keteladanan Nabi dalam rumah tangga, begitu pulang masih ingat gak tuh kira-kira? Masih ingat Pak Ustadz? Alhamdulillah kita ingat mandi barengnya doang, ya. Itunya doang yang diingat, dia kan. Tuh kalau Aisyah susah lupa, dia tuh kelebihannya. Makanya Nabi sayang banget sama Aisyah. Ketika ditanya, siapa orang yang kau cintai ya Rasulullah? Aisyah, orang yang aku paling cintai. Dari laki-laki ya Rasulullah, Abuha, bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, ini yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keteladanan beliau dalam rumah tangga, selalu ingat dengan istri di rumah. Hari ini kebalikan. Banyak suami-suami begitu sukses, duitnya banyak, nikah lagi nggak sama yang lain kira-kira? Nikah lagi. Kalau nikah sama yang janda apa yang gadis kira-kira? Sama yang gadis Pak Ustadz. Ngapain janda kata dia, ya kan? Duit banyak, kekuasaan punya, ya kan?
di rumah dilupain, akhirnya jatuh sakit, miskin lagi, balik lagi kemana tuh kira-kira? Yang ke satu lagi, karena yang pertama tahu bahwa cintanya murni dan suci kepada dirinya. Jangan begitu hadirin ya. Sesukses apapun kita di luar sana, yang kita ingat siapa? Istri yang ada di rumah ya. Doa dialah yang membuat kita bisa menjadi sukses seperti ini. Ketika kita berangkat kerja, istri kita gelar sejadah. Ngapain tuh kira-kira? Tidur ya, bukan sholat duha bu ya, kita bu ya, sholat duha, Allahu Akbar ya. Maka ya sukses kita karena ada istri kita di samping yang selalu mendoakan kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal. Keteladanan yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Aisyah hadisnya, riwayat Imam Muslim, derajatnya sahih ya. Nabi kita Muhammad SAW disaksikan oleh Aisyah dalam rumah tangga beliau hatinya begitu lembut, begitu. Hatinya begitu lembut. Bagaimana bunyi hadisnya? Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lamma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi," aku menyaksikan, kata Aisyah, dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minti binafsin tuh. Nabi itu hatinya lembut banget. Jangankan mukul, berkata-kata kasar aja nggak pernah tuh Rasulullah. Selama berumah tangga dengan beliau, hatinya lembut begitu. Bahkan kelembutan hati Rasulullah bukan hanya disaksikan oleh Aisyah, tapi juga disaksikan oleh Zat yang Maha segala-galanya, Allah Subhanahu. Dalam hadis qudsi Allah katakan ya, innallaha nazara ila qulubil ibad. Allah melihat hati hamba-hambanya. Dikumpulin tuh hati hamba-hambanya. Qalbun itu hati, bukan yang di sini. Kata Imam Ghazali, qalbun hati itu berada di dada. Berada di dada. Yang di dada cuman ada dua. Kalau enggak jantung, paru-paru begitu ya. Lalu kata Imam Ghazali, berada di dada dan dia panas, berisi darah berwarna kehitam-hitaman. Kalau paru-paru nggak mungkin, isinya udara dia. Maka yang pasti satunya lagi yaitu jantung. Makanya jantung kita walaupun posisinya di tengah, tapi agak ke kiri begitu ya kan? Agak ke kiri begitu. Ibu-ibu zaman sekarang kalau foto kan begini nih, ya nggak? Ini apa artinya bu? Sarangeo, gitu kan? Ini bukan sarangeo, ini sebenarnya jantung asli hati. Ini jantung tuh, si sebelah kiri. Maka besok ibu kalau posenya kayak begini, jangan sarangeo lagi, tapi bilangnya jantungku, gitu ya kan? Monyong juga sama jantungku, gitu ya kan? Atau jantung begini nih, ya. Ini jantung begini bentuknya ya, ini salurannya, ini jantungnya ya. Ketika Allah melihat hati hamba-hambanya, kenapa jantung diartikan hati? Karena jantung memiliki kesamaan dengan otak kita. Otak itu menyimpan memori. Kita kenal sekarang namanya RAM. RAM itu kan buat nyimpan data ya. Otak punya kemampuan. Jantung kita juga sama ternyata. Dalam dunia kesehatan ditemukan oleh para ilmuwan hari ini. Kalau di jantung ada 100 miliar, kalau di otak kita ada 100 miliar, kalau di jantung lebih dikit, sekitar 40.000 saja. Maka segala yang terekam dalam kehidupan kita tersimpan, kalau nggak di otak, tersimpan di jantung, begitu. Bedanya mana? Kalau sesuatu yang sangat terkesan, nyimpennya nggak di sini kita, nyimpennya di mana? Di sini. Makanya jumlahnya cuma sedikit, 40.000. Kalau di sini 100 miliar. Kalau yang sangat terkesan dalam kehidupan kita itu tersimpannya di sini. Makanya kalau ada seorang perempuan disakiti hatinya sama suaminya, dia akan nyanyi sakitnya di mana? Di sini kan? Dia nggak simpan di sini, enggak. Kalau simpan di sini gampang lupa, gitu. Tapi kalau disimpannya di sini susah lupa, begitu. Itu jantung punya kemampuan yang sama ternyata.
dengan otak kita. Dan ketika kata Rasulullah dalam hadis qudsi, Allah melihat hati hamba-hambanya. Berarti jantung kita dilihat semua sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu belum ada kosakata jantung, adanya hati. Makanya belum ada kata jantung, kosakatanya masih kurang. Diartikan kolbun itu jadi hati, kosakatanya kurang. Sekarang baru ketahuan ada kosakata jantung begitu. Tapi biarpun kalimat yang benar jantung gak usah diganti. Gak enak sama Agim nanti lagunya kita rubah. Jagalah jantung, kan gak enak ya kan? Udah pakai hati aja udah. Muncullah kalimat baru. Hatinya gak diilangin, jantung diikutkan. Seperti KDM tuh ya kan? Kang Deddy Mulyadi berkata kepada Kokom, kaulah jantung hatiku, ya kan? Tapi suratnya nggak sampai, ya nggak? Bapak baca beritanya kira-kira, ya. Kaulah jantung hatiku, ya. Jantungnya dibawa, hatinya juga, ya. Jadi kalau kita bahas kalimat kolbun, kata Imam Ghazali itu jantung maksudnya. Tapi nggak usah dirubah dengan kata jantung, karena kita sudah terbiasa menyebutkan kata hati. Kaulah jantung hatiku, kan begitu ya enggak? Ketika Allah melihat hati hamba-hambanya, fawajada qalba Muhammadin khairu qulubil ibad. Ternyata hati yang paling baik kata Allah itu hatinya Nabi Muhammad SAW. Saking bersihnya hati beliau, jamaah mati Allah, Allah turunkan malaikat sampai 2 kali ke bumi untuk membelah dada beliau, lalu membersihkan hati beliau, jantungnya dibersihin sampai 2 kali. Pertama ketika masih belum balik, usia 6 atau 7 tahun. Yang kedua sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa rahasianya? Allah bersihkan hati beliau dengan air Zam-Zam. Apakah hati beliau ada penyakit? Tidak. Apakah hati beliau ada sifat pendendam? Tidak. Tapi Allah ingin pastikan tidak ada bagian rahmat Rasulullah untuk iblis dan syaitan. Itu kalau nggak dicuci, Nabi masih punya belas kasih sama iblis. Makanya dicuci sama Allah sampai berapa kali? Sampai 2 kali. Allahu Akbar. Ya, itu pun sudah dicuci. Nabi masih punya belas kasih juga, ya, dengan non muslim, dengan ifrit ketika ditangkap waktu sholat, ya kan? Dilepas sama Rasulullah. Kalau saya nggak lepas, subuh dimainin nih ifrit di tiang masjid sama anak-anak Madinah. Kan turun tahta ifrit, ya nggak? Dijitakin sama anak kecil, ya kan? Dilepas sama Nabi lagi sholat qiyamul lail, lagi ifrit iseng banget. Nabi lagi sholat, dia bawa kain dari api mau nutupin wajah Rasulullah, langsung ditangkap pakai 1 tangan oleh Rasulullah SAW. Ya, langsung nggak bergerak dia. Dia ingat doa saudaranya Nabi Sulaiman, jangan ada Nabi yang memiliki kelebihan sepertiku, ya. Allahumma mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Kan itu doa Nabi Sulaiman, ya. Datangkanlah kerajaan yang belum pernah dimiliki orang lain dan setelahku. Ternyata kerajaannya kerajaan manusia, kerajaan hewan, juga kerajaan bangsa jin begitu. Maka Rasul ingat, lepas aja dah begitu, ya kan. Itu kalau saya nggak lepas dimainin sama anak-anak Madinah sampai subuh, begitu kata Rasulullah, ya kan. Hilang kemuliaan ifrit, ya kan. Kalau di kita nyebutnya bukan ifrit, nyebutnya apa kalau di sini? Gundurwo, kan begitu, ya kan. Namanya beda-beda. Kalau di Arab namanya jin ifrit, begitu dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi. Itu masih ada belas kasih beliau. Padahal udah diapain tuh? Udah dicuci sama Nabi sampai 2 kali. Dan ketika beliau berinteraksi dengan istri dan anak-anaknya, juga pembantu-pembantu beliau, sama yang mereka dapati kebersihan hati Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang jahat sama Nabi, nggak mungkin disimpan di sini sama beliau. Kalau dia melakukan kebaikan sama orang, nggak mungkin disimpan di sini juga sama beliau. Orang jahat dilupakan, dia berbuat baik juga dia lupakan.
Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya sangat bersih, kata Aisyah. Udah tinggal 5 menit lagi ya. Udah tinggal 5 menit lagi, ya Allah. Ini mudah-mudahan dalam rumah tangga kita, pribadi beliau yang kedua, kita praktekin. Punya hati yang bersih sama istri kita, sama anak kita. Jangan lagi ada kata-kata kasar. Jangan lagi sampai memukul. Rasulullah nggak pernah begitu, ya. Kadang-kadang ada suami marah sama istrinya, keluarga istrinya dibawa-bawa begitu. Emang kamu nih keturunan si Ano, males kerjaannya, keluarganya dibawa-bawa. Hadirin, itu kalau keluarganya dengar marah nggak tuh kira-kira? Sukunya juga dibawa-bawa kadang-kadang. Emang kamu suku Ano sih, begitu ya kan? Jadi begini nih keadaan. Jangan. Rasulullah nggak begitu. Beliau hatinya sangat lembut. Yang keluar adalah kebaikan dan kebenaran dari lisan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang terakhir, kepribadian beliau, keteladanan dalam rumah tangga. Beliau sangat sabar menghadapi permasalahan rumah tangga. Lagi-lagi hadisnya dari Aisyah. Nabi itu orang yang sabar ketika menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Nabi walaupun manusia yang sangat agung dan istrinya adalah istri yang solehah semuanya, tapi tidak menutup kehidupan rumah tangganya ada konflik begitu. Berantem juga Rasulullah dengan istrinya. Dan biasanya rumah tangga Rasulullah itu muncul keributan itu karena istri yang satu cemburu dengan istri yang lain. Siapa istri yang gampang cemburu kira-kira? Aisyah, betul ibu, ya, paling muda, ya, gadis, ya, cemburunya besar. Seperti dalam kisah Ummu Salamah pernah membawakan makanan ke rumah Aisyah. Di situ lagi ada tamu. Aisyah tersinggung, mentang-mentang kamu lebih tua, masakannya enak, kan begitu? Aku lebih muda, emang gak enak masakan saya? Aisyah marah, cemburu, dipukul, makanannya jatuh. Pak, saya tanya, kalau lagi ada tamu, istri kita begitu, bapak apain kira-kira istri kita? Lagi ada tamu di situ, ya. Dia marah begitu ya, dia emosi ya, dia cemburu. Mungkin kita akan marah. Tapi Rasulullah tidak demikian, beliau masih sabar. Begitu melihat makanan jatuh yang dibawa oleh Ummu Salamah, beliau pungut, lalu dipersilakan tamunya makan. Silakan makan. Makanya di negeri kita mengamalkan banget hadis ini nih. Kalau ada makanan jatuh diapain? Dipungut. Belum 5. Kalau Nabi nggak ada kata 5 menitnya, nggak ada, ya. Lagi 5 menit lama banget nanti dia kan. Jadi di antara sunnah Rasulullah, kalau ada makanan jatuh dan ke tempat yang bersih, jangan dibuang, diambil lagi dan dipersilakan tamunya makan. Kulu makan makanan ini. Ya kalau jatuhnya ke tempat yang kotor, jangan dipungut lagi. Buang udah, ya kan, udah buang, jangan jadi penyakit nanti, ya kan. Makan, kata Rasulullah. Kemudian beliau nengok ke Aisyah, beliau tidak marah, justru beliau ajarkan satu hukum yang baru. Aisyah, ambil piring yang baru, yang rusak kamu pegang, wajib kamu mengganti. Jadi ada hukum orang yang merusak barang orang lain wajib apa tuh kira-kira? Wajib diganti. Naik motor kita buru-buru, kena spion mobil orang, hubrak, rusak, kabur apa kita minta maaf tuh kira-kira? Minta maaf aja. Angkat tangan ini doang, ya. Dalam hadis ini kata Rasulullah ganti, gitu. Pak, mohon maaf Pak, ini saya ganti, berapa ya Pak? Udah nggak usah diganti, cuma gini doang, jalan terus. Nah itu berarti bagus kita, dapat ridho, berarti sudah diikhlasin. Jangan langsung kabur. Kemarin spion saya Pak Ustadz, gantian spion orang, ya nggak bisa, nggak bisa. Kita sama jahatnya kalau begitu, ya. Maka ada namanya hukum doman. Doman itu mengganti barang orang lain yang kita kejar rusak. Minta keikhlasannya, minta keredoannya. Itu ya salah satu pelajaran dari kisah cemburunya Aisyah kepada Ummu Salamah. Tapi tidak ada teriak, kata kasar, bahkan memukul Aisyah yang saat itu dia melakukan kesalahan cemburu di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya nggak ada.
Ibu-ibu nih kadang-kadang di rumah kan suka terbawa emosi sama suaminya. Betul nggak Bu kira-kira? Suaminya naruh anduk sembarangan, pakaian berantakan, ya kan? Nah, biasanya ibu-ibu langsung astagfirullah begitu ya Bu ya. Bisa nggak Bu? Nggak ngucapin begitu dalam keadaan teriak. Ibu rendahin dikit, astagfirullah. Bisa nggak Bu kira-kira Bu? Kalau bisa bagus Bu. Karena banyak saya temukan anak-anak remaja sekarang yang generasi Z, ketika sering diteriakin sama ibunya astagfirullah, wow, monyong sambil melotot begitu ya kan. Begitu dengar temennya ngucapin astagfirullah, dia langsung merinding, ketakutan, trauma. Karena anak zaman sekarang mentalnya beda gitu. Kayak model TV. Kalau kita yang hadir, ini model TV tabung. Kalau anak zaman sekarang TV flat begitu. Tapi lebih canggih TV flat daripada TV tabung. Tapi lebih kuat mana? Tabung. Makanya dulu kalau kita nonton TV ada semut-semut, disuruh apa tuh TV-nya dia main? Pukul ya kan? Pukul nak, kata ibu kita. Masih ada semutnya, pukul sebelah kiri. Pukul ya kan? Kalau TV flat dipukul bisa nggak kira-kira? Makanya kita nggak boleh mukul anak zaman sekarang gitu. Beda mentalnya. Ada tuh Bu sampai anak remaja trauma ketika temennya katakan astagfirullah langsung merinding. Kenapa? Karena ibu saya kalau marah teriak ngucapnya itu sambil melotot. Mudah-mudahan ibu-ibu kita bisa sabar di rumah. Amin ya Rabbal. Menasehati iya, tapi kita bisa sabar ya. Nah, jadi Rasulullah SAW adalah pribadi yang sangat sabar dalam menghadapi konflik dalam rumah tangga. Guru saya di Mesir pernah cerita, ini terakhir nih mungkin ya. Ada dua suami istri baru menikah, berantem, suaminya khilaf, ditampar istrinya, merah pipinya, nangis ke dalam kamar. Masuk ke kamar, tiba-tiba ada yang ngebel, ting dong. Di Mesir kalau ada yang datang bisa kita intip, ada kaca intip, kelihatan dari dalam keluar. Kalau luar ngintip nggak bakalan kelihatan. Ternyata pas diintip mertua yang datang. Anaknya baru kita bayin, tampar. Silakan masuk ayah ibu. Anak saya mana? Kan begitu. Ada di kamar. Ini kalau anaknya keluar ngaku ditampar nanti nih habis nggak nih kira-kira? Begitu istrinya keluar kata ayahnya, kamu habis nangis ya? Kenapa? Putrinya jawab, aku kangen sama ayah ibu. Senang nggak tuh suaminya kira-kira? Alhamdulillah selamat kan? Selamat. Kata ibunya, jangan bohong nak. Kau nggak bisa bohong sama ibu. Siapa yang telah melakukan kejahatan sama kamu? Kamu habis nangis ini. Kata putrinya, betul. Aku rindu sama ayah dan ibu. Ya Allah. Seneng suaminya ya. Selesai makan, bapak ibunya pulang, suaminya datang ke istrinya dan berkata, ayo aku mau ajak kamu ke satu tempat. Kemana bang? Ke toko perhiasan emas. Silakan kamu pilih mau yang mana. Sebagai bentuk mohon maaf abang telah khilaf memukul kamu. Ibu kalau lagi ngambek di rumah diajaknya kemana mas suami kira-kira Bu? Ke toko emas apa bukan Bu kira-kira? Ke toko obat. Ya tuh teladan luar biasa. Jadi kalau punya masalah dalam rumah tangga, kalau bisa jangan sampai orang lain dengar gitu. Bahkan ibu bapak kita jangan sampai tahu. Tutup rapat-rapat. Kenapa? Dia udah kasihan ngurusin kita dari kecil. Masa tambah pikiran lagi setelah kita berumah tangga. Sabar. In kariya minhu khuluqan. Saya tutup dengan hadis Nabi. Kalau kamu benci dengan pasanganmu, radiya minha akhar. Sabar. Karena masih banyak kebaikan-kebaikan dia dari kekurangan yang dimiliki oleh pasangan kita. Mudah-mudahan
kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah tersulut emosi, tidak mudah mengucapkan kata cerai kepada istri kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairal jazaa, jazakumullah khairal jazaa. Aturkan ribuan terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Ahmad Fikri yang telah menyampaikan kajiannya, dan ibunya insyaallah menjadi manfaat dunia dan akhirat. Sebelum nanti dibacakan Fatihah oleh guru kita, alhamdulillah malam hari ini kita kedapatan atau mendapat kiriman paket 80 paket nasi kotak dari Bapak Haji Erwin Yudiardi, yang mana dalam rangka pengiriman 80 paket nasi itu beliau minta doa kepada kita semua, ambil khusus untuk ibunda beliau, yaitu Hajah Eti Budiawati binti Haji Soekarta dan Hajah Siti Suwarni binti Haji Andan Nafarin. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat beliau beserta keluarga, bil khusus ibundanya dan juga hajat kita semua dikabuli oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Fatihahnya kami haturkan, mohonkan